Halo rekan-rekan semua, selamat datang di video pembelajaran fisika dasar. Kembali lagi bersama saya Era. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi modul 11, yaitu tentang gravitasi. Setelah Anda mempelajari materi ini, diharapkan Anda bisa memenuhi learning outcome yang keempat, yaitu mengidentifikasi konsep gravitasi serta penerapannya. Hukum gravitasi Newton adalah salah satu hukum fundamental ya di bidang fisika yang menjelaskan bahwa setiap benda di alam semesta itu saling tarik-menarik dengan gaya yang sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda. Nah, dengan kata lain, semakin besar massa bendanya, maka semakin besar juga gaya gravitasi yang diberikan. Selain itu, semakin jauh jarak antara dua benda, maka semakin kecil gaya gravitasi yang diberikan. Intinya, hubungan antara gerak benda-benda di alam semesta, seperti gerak planet, kemudian gerak satelit yang mengorbit bumi, itu bisa dipahami lewat hukum ini. Selain itu, hukum gravitasi Newton juga penting ya buat kita pahami untuk mempelajari gaya tarik bumi dan fenomena alam lainnya. Nah, hukum gravitasi Newton itu dirumuskan dengan sebagai F sama dengan G dikalikan massa 1 dikalikan massa 2 dibagi R kuadrat ya. Di mana F di sini adalah gaya tarik gravitasinya, lalu G ini adalah konstanta gravitasi, yaitu besarnya 6,672 kali 10 pangkat min 11. Lalu M1, M2 ini adalah massa kedua benda ya. Kemudian R di sini adalah jarak antara kedua benda. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana gaya gravitasi oleh satu benda yang berbentuk bola seperti bumi misalnya, maka di sini untuk M-nya di sini kita ganti sebagai massa bumi gitu ya. Nah, massa bumi di sini dilambangkan dengan M besar ya. Lalu untuk M kecilnya di sini adalah massa satu benda ya, satu benda yang berjarak tertentu dari bumi. Lalu R di sini berarti adalah jari-jari buminya. Nah, jadi di sini benda nanti akan diukur dari pusat bumi gitu ya. Karena kan benda berada di permukaan bumi. Nah, sekarang kita masuk ke percepatan gravitasi ya. Jadi di sini percepatan gravitasi itu dilambangkan dengan huruf G kecil ya. Nah, percepatan gravitasi ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, sebelumnya kita sudah ini ya mengetahui persamaan mencari besarnya F atau gaya gravitasi. Nah, sekarang kalau percepatan gravitasi itu di permukaan bumi disebut dengan G ya, G kecil. Nah, maka berat benda tersebut di permukaan bumi adalah dirumuskan sebagai W sama dengan M dikalikan G ya. Jadi berat benda sama dengan massa benda itu dikalikan percepatan gravitasi ya. Nah, karena berat benda di permukaan bumi atau W-nya ini sama dengan gaya gravitasi yang bekerja, maka kita bisa katakan bahwa W sama dengan F ya. Nah, karena F rumusnya seperti ini gitu ya. Kalau kita sama dengan kan, maka di sini kita bisa coret M kecil di masing-masing sisi gitu ya. Sehingga diperoleh rumus untuk percepatan gravitasi atau G kecil ya sama dengan konstanta gravitasi dikalikan massa bumi dibagi jari-jari bumi dikuadratkan ya. Nah, sehingga diperoleh nilai percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana kalau benda itu berada pada ketinggian H dari permukaan bumi? Nah, maka di sini untuk jaraknya, kuadrat jaraknya adalah jumlah dari jari-jari bumi ditambah ketinggiannya ya. Jadi jari-jari bumi ditambah ketinggian benda dari permukaan bumi dikuadratkan ya. Jadi semakin jauh dari permukaan bumi, maka percepatan gravitasi itu semakin kecil. Nah, setelah adanya penemuan mengenai gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton,
Ada seorang ahli matematika dan astronomi yang berasal dari Jerman, yaitu Johannes Kepler, berhasil menemukan 3 hukum tentang pergerakan planet dalam tata surya, gitu ya. Nah, jadi Kepler ini mencetuskan 3 hukum ya. Jadi ada 3 hukum Kepler, di mana hukum-hukum ini menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ini ya, terkait eh, planet dalam tata surya. Misalkan, apakah benar bumi itu mengelilingi matahari? Lalu apakah planet-planet yang ada di tata surya ini benar mengelilingi matahari? Lalu juga bagaimana lintasan orbit planet-planet tersebut? Nah, semuanya ini dijawab dalam hukum Kepler ya. Jadi untuk hukum Kepler yang pertama menyatakan bahwa semua planet itu bergerak pada lintasan elips yang mengitari matahari ya, di mana matahari terletak pada salah satu titik pusatnya. Jadi pada dasarnya hukum yang pertama menjelaskan bahwa lintasan di tata surya berbentuk elips ya, di mana elips itu memiliki 2 titik fokus ya, dan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Nah, selain itu, eh, pada hukum Kepler yang ketiga, ya, Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Jadi pada dasarnya hukum ini menjelaskan bahwa eh, revolusi planet ya yang mengelilingi matahari, jadi planet yang letaknya lebih jauh dari matahari juga akan memiliki periode orbit yang lebih lama atau sebaliknya gitu ya. Nah, secara matematis dirumuskan sebagai berikut gitu ya. Jadi T kuadrat sama dengan 4 pi kuadrat dibagi konstanta gravitasi dikalikan eh, massa satu matahari ya, kemudian dikalikan dengan R pangkat 3 ya, di mana R ini adalah jarak antara suatu planet dengan matahari. Nah, untuk hukum Kepler yang kedua, dinyatakan bahwa luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Jadi pada dasarnya hukum Kepler yang kedua ini menjelaskan bahwa karena lintasan eh, planet itu berbentuk elips ya. Jadi suatu planet itu tidak memiliki jarak pasti. Yang ada adalah titik terjauh atau dinamakan aphelion dan titik terdekat yaitu dinamakan titik perihelion ya. Dan juga rata-rata jarak planet ke matahari. Nah, kecepatan orbit dari satu planet akan melambat pada saat berada di aphelion di titik terjauh dan akan lebih cepat pada perihelion ya, pada jarak terdekat dengan matahari. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa kecepatan orbit maksimum suatu planet uh, berada saat dia di perihelion, sedangkan kecepatan orbit minimum suatu planet itu pada saat dia berada di perihelion. Nah, sekarang kita masuk ke medan gravitasi dan hubungannya dengan potensial gravitasi ya. Jadi di sini medan gravitasi atau percepatan gravitasi itu eh, ini ya gaya yang dialami oleh satu massa ya di dalam medan gravitasi G ya. Nah, medan gravitasi ini arahnya selalu menuju ke pusat ya. Kalau di bumi berarti selalu menuju ke pusat bumi gitu ya. Nah, hubungannya dengan energi potensial gravitasi. Jadi kalau energi potensial gravitasi di sini adalah satu usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda dari titik yang letaknya jauh ya, tak terhingga ke suatu titik tertentu terhadap sumber medan gravitasi gitu ya. Jadi besarnya energi potensial dari sebuah benda bermassa M misalkan yang berjarak R dari bumi yang masanya M besar ya, bisa dirumuskan sebagai berikut gitu ya. Jadi konstanta gravitasi dikalikan massa bumi dikalikan massa benda itu dibagi R, dibagi jarak eh, benda ke bumi. Nah, makin jauh dari suatu planet, maka energi potensialnya itu makin besar ya. Dengan kata lain, untuk memindahkan benda bermassa M dari titik yang berjarak R dari bumi ke titik di jauh yang tak terhingga diperlukan energi yang besar. Nah, kalau kalian pernah mendengar tentang satelit ya, jadi satelit ini mengorbit di sekitar bumi.
Jadi satelit ini ditarik oleh gaya gravitasi bumi ya. Jadi gaya gravitasi bertanggung jawab supaya menjaga satelit tetap berada pada orbitnya ya, dan supaya tidak jatuh ke bumi dan tidak terlepas ke luar angkasa. Jadi supaya tetap di orbit, maka kecepatan satelit itu harus cukup besar. Nah, kecepatan ini harus imbang dengan kekuatan gaya gravitasi yang diberikan oleh bumi. Jadi jika kecepatan satelitnya kecil, maka gaya gravitasi bumi akan menarik satelit jatuh ke bumi gitu ya. Namun jika kecepatannya besar, maka satelit bisa keluar dari orbit ya dan terbang ke luar angkasa. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Selamat belajar semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.